Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam suasana yang mulia di tempat yang mulia, yakni di rumah Allah dalam suasana thalabul ilm atau menuntut ilmu agama. Semoga Allah senantiasa menambahkan kebaikan kepada kita. Kita akan berbicara tentang permasalahan yang pokok di dalam agama, yakni perkara-perkara sholat ini. Jadi kefarduan sholat yang merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Setelah kita bersyahadat, maka rukun Islam yang kedua adalah kita mengerjakan kefarduan sholat 5 waktu yang Allah fardukan kepada kita kaum muslimin. Sehingga sesibuk apapun pekerjaan yang kita lakukan, maka jangan tinggalkan kewajiban atau kefarduan sholat ini. Karena sholat ini adalah merupakan perintah yang khusus yang Allah telah sampaikan atau berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pakai perantara Jibril alaihissalam. Kalau perintah-perintah yang lain, Allah masih perantara malaikat Jibril alaihissalam. Seperti misalnya kefarduan daripada puasa di bulan Ramadan, maka Allah menurunkan perintah kefarduan itu, yakni Al-Quran itu kepada Jibril alaihissalam, disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi untuk perintah kefarduan sholat ini, yakni sholat 5 waktu, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam riwayat itu ketika ditanya oleh para sahabat bahwa apakah Rasulullah SAW engkau melihat daripada Allah, kata Nabi SAW, ada kabut yang menghalangi aku dengan Allah. Namun yang jelas bahwasanya saking pentingnya daripada perkara-perkara salat ini, Bapak Ibu saudara sekalian, ini Allah langsung yang menyerahkannya atau memberikan kefarduan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam surah Al-Isra itu, ayat pertama itu Allah menegaskan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ini sebagai bukti Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini ke Palestina, terus naik ke langit, dan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Jadi ini penting daripada salat. Allah mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit. Sehingga salat ini bagi orang beriman ini merupakan mi'raj. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'rajnya itu langsung ke langit menerima perintah salat, maka bagi orang beriman mi'rajnya adalah yakni ketika dia mengerjakan daripada salat. Jadi ini sangat penting sekali perkara-perkara salat ini. Sehingga saking pentingnya perkara salat ini, tidak ada para ulama yang berselisih pendapat bagi pelakunya apakah dia muslim kah ataukah dia itu kafir kah. Mohon maaf, yakni mereka berselisih tentang perkara-perkara salat ini. Apakah orang yang meninggalkan daripada salat ini seorang muslim kah ataukah dia seorang kafir? Kalau untuk perintah-perintah yang lain, mereka tidak berselisih bahwa orang yang meninggalkan daripada ibadah puasa, meskipun itu sebuah kefarduan,
apakah dia seorang muslimkah ataukah dia seorang kafir, atau dia meninggalkan kefarduan-kefarduan yang lainnya. Akan tetapi khusus untuk perkara-perkara sholat ini, mereka berselisih pendapat. Kenapa mereka berselisih pendapat? Karena ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan, sebagaimana riwayat daripada Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Jadi pembatas atau pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan serta kekafiran adalah tarkus shalah, yakni mereka meninggalkan sholat. Jadi ini hadis inilah yang menjadikan mereka itu berselisih. Meskipun di antara mereka mengatakan kalau seseorang itu tahu perintah Allah, kemudian dia malas untuk mengerjakannya, maka dia dihukumi sebagai seorang yang fasik atau pendosa besar. Akan tetapi kalau dia tahu perintah Allah, dia tidak mengerjakannya, baik malas atau tidak, kemudian juga dia mengingkarinya, nah ini apalagi memperolok-olok daripada perkara-perkara sholat ini, maka mereka menghukumkan bahwa orang seperti ini bisa terjerumus kepada kekafiran. Jadi ini berbahaya sekali. Dan ini perkara-perkara sholat ini mereka berselisih pendapat. Namun perlu diketahui, seringan-ringan orang yang meninggalkan sholat itu, baik malaskah dia, kolerkah dia, mungkin itu dihukumi sebagai seorang yang fasik, seorang yang pendosa besar. Jadi bukan perkara yang ringan. Sehingga di antara mereka ada yang berpendapat, maksud dihukumi daripada kefasikan ini, bahwa sholat yang mereka tinggalkan ini itu lebih berbahaya daripada minum khamar atau narkoba, kata orang sekarang. Itu lebih berbahaya daripada berzina. Itu lebih berbahaya daripada membunuh. Jadi ini saking pentingnya daripada sholat. Jadi di antara dosa besar daripada dosa-dosa besar, bahwa sholat itu di atas daripada dosa meminum khamar, berzina ataupun membunuh. Aku jar baik aja jar. Aku kada minum khamar, aku kada mengganggu orang, aku kada jual narkoba. Tapi meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar lagi daripada apa yang disebutkan tadi. Jadi ini berbahaya sekali perkara-perkara sholat. Dan ini yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Mu'ad bin Jabal, sebagaimana riwayat daripada Imam At-Tirmidzi, Rasul Amril Islam wa amuduhus sholat. Jadi inti segala pokok perkara di dalam ajaran Islam, penopangnya itu adalah sholat. Jadi sholat ini adalah tiangnya. Jadi sangat penting sekali perkara-perkara sholat ini. Sesibuk apapun, Allah banyak memberikan kemudahan-kemudahan. Allah banyak memberikan keringanan-keringanan kepada kita. Mungkin kalau kita sakit, apalagi ini di rumah sakit, di sekitar lingkungan rumah sakit, kalau seorang itu sakit misalnya, kadangkala misalnya menyentuh air atau berwudu, diuduakan. Atau kadangkala berwudu karena dia sakit, badannya panas, kalau berwudu kata dokter berbahaya, maka dia boleh untuk bertayamum. Jadi banyak keringanan-keringanan. Kadangkala sembahyang sambil berdiri, maka dia boleh sembahyang sambil berduduk. Kalau kadangkala berduduk, dia boleh berbaring. Kalau kadangkala bergerak, dia boleh berisyarat dengan matanya. Jadi apalagi nang kurang, nang kolernya lagi kita mengerjakan sholat. Jadi banyak keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita ketika kita di dalam kesulitan, ketika kita tidak bisa melakukan sholat seperti biasa. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu saudara sekalian, kita sedang sakit misalnya, ini kesempatan kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Jangan semakin garing makin kada sembahyang. Nah ini luput naranya. Garing makin bertambah kada sembahyang. Mohon maaf, mungkin karena terbiasa kada sembahyang juga waktu sehat, jadi waktu garing kada sembahyang juga.
Jadi kada bisa mengambil pelajaran. Kita tidak tahu umur kita. Mungkin ketika sakit itu, mohon maaf, kita meninggal dunia, mungkin ini simpanan yang berharga ketika kita melakukan sholat itu. Sebagaimana dijelaskan bahwa keinginan daripada orang yang meninggal dunia, dia ingin berbuat kebaikan itu sesaat saja. As-saddaqa wa aku minas sholihin. Aku ingin bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Maka ini kesempatan, mumpung ada umur, mumpung ada kesempatan, apalagi dalam kondisi sakit, di mana kondisi itu doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, kesempatan kita untuk menjaga daripada salat. Ini karena terbiasa, mungkin mohon maaf, karena kada sembahyang, kemudian terbiasa meninggalkan sembahyang, akhirnya merasa tidak berdosa dan biasa-biasa saja. Nah, ini penyakitnya ini. Karena terbiasa lalu menganggap biasa-biasa saja. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Jadi perkara-perkara salat ini, apa yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Malik, wala hawwa fil Islam liman taraka shalah. Kata Umar bin Khattab, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan daripada salat. Dan perkataan Umar ini ketika beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika beliau salat subuh. Ketika beliau hendak salat subuh, maklum Masjid Nabawi pada saat itu tidak seperti terang seperti kita ada lampu, itu ke dalam kondisi yang gelap, sehingga menyusuplah Abu Lu'lu'ah al-Majusi dalam barisan saf, kemudian menikam daripada Umar bin Khattab itu di perut beliau, sehingga pada saat itu Umar bin Khattab banyak mengeluarkan darah sehingga beliau itu pingsan. Setelah beliau siuman daripada pingsan, beliau berusaha untuk sholat, sehingga kata Umar bin Khattab, wala hawwan fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Padahal siapa Umar, siapa kita? Umar bin Khattab ini adalah orang yang dijamin oleh Nabi SAW di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wa Umar fil jannah. Umar itu kata Rasul SAW di dalam surga. Namun dalam kondisi yang sangat berat sekali. Beliau dalam keadaan sakit yang susah payah pada saat itu, hendak meninggal dunia. Ajal hendak menjemput daripada beliau. Namun dalam kondisi yang susah itu, beliau berusaha untuk melakukan daripada sholat. Jadi tidak ada bagian dalam Islam, kata beliau, bagi orang yang meninggalkan daripada salat. Kita ini sehat walafiat, Pak. Tidak ada halangan apa-apa. Namun kita tidak bisa mengambil pelajaran daripada kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita justru dalam kondisi yang aman, damai, sentosa, kita kadang mau sembahyang, mengenteng-entengkan salat. Hanya karena beberapa keping rupiah atau beberapa lembar daripada rupiah, kita berani untuk meninggalkan daripada sholat. Padahal yang memberikan rezeki itu Allah. Rezekinya diambil orang yang ada disembah. Nah, ini aneh bin ajaib. Nah, inilah kita ini terkadang lalai daripada perkara-perkara seperti ini. Dan mohon maaf juga Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita dalam perjalanan safar, padahal orang dalam keadaan safar itu banyak diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Yang tadinya dia mukim itu 4 rakaat, dia sholat zuhur dan sholat asar, dia boleh meringkas sholatnya menjadi 2 rakaat 2 rakaat. Dan itu pun boleh dia jamak takdim ataupun jamak takhir. Boleh dia majukan asar itu dibawa ke zuhur, dan sholat zuhur itu bisa dia undurkan dibawa ke asar. Namun ternyata dia tidak bisa mengambil pelajaran. Justru dalam kondisi Allah memudahkan seperti itu, justru meninggalkan sholat juga. Mohon maaf, kalau kita naik bis misalnya dari Banjarmasin ke Kota Baru atau ke Samarinda atau ke Puruk Cahu atau ke Muara Tewe, mohon maaf Pak, pian bisa lihat yang berbuat itu naik bis itu mayoritas kaum muslimin. Mohon maaf, saya ulun membicarakan dengan orang Islam aja. Dan pian lihat waktu subuhnya berapa ikung nang sembahyang Pak, berapa nang sembahyang, berapa nang gak ada sembahyang. Ulun pernah dalam sebuah perjalanan itu Pak,
Waktu subuh berusaha untuk sholat, urun lihat nang lain pina tengakan aja baguring, damai sentosa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, padahal Allah berikan kemudahan-kemudahan. Kalau mungkin kayak kita Pak, dalam perjalanan itu, kalau stop di mana tempat persinggahan, yang pertama itu kita sholat dulu Pak. Kita pikirkan, hanya berpikir makan, berpikir sembahyang, hanya berpikir makan. Terkadang inilah karena sudah terbiasa meninggalkan sholat, yang dipikirkan makan, libat untuk makan naik bis lagi Pak. Nah, inilah keadaan kaum muslimin hari ini Pak. Dia mengenteng-entengkan daripada perkara-perkara sholat. Sehingga apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, sesungguhnya di antara perkara terpenting bagi kalian adalah sholat. Barang siapa yang menjaga sholat berarti dia menjaga agama. Barang siapa menyia-nyiakan sholat berarti dia menyia-nyiakan agama. Dan menyia-nyiakan amalan-amalan yang lainnya akan dia sia-siakan. Jadi ini maksudnya apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Karena sudah terbiasa kada sembahyang, akhirnya merembet Pak, kada puasa bulan Ramadan. Sudah kada puasa Pak, lipus-lipus di tengah jalan Pak, awak ganal, kalah lawan kekanakan di rumah puasa Pak. Ini sudah kada puasa di bulan Ramadan, lipu-lipus berokok di tengah jalan, menampayakan Pak daripada kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, ini kata Umar bin Khattab, kalau orang tidak menjaga daripada perkara sholat ini, dia akan menyia-nyiakan amalan-amalan yang lainnya. Sudah kada sembahyang, kada puasa ulang. Sudah kada puasa, berdusta ulang. Sudah berdusta, macam-macam kemaksiatan timbul Pak. Jadi ini karena ditimbulkan daripada perkara-perkara, mengenteng-entengkan daripada perkara-perkara sholat. Dan kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang dijamin masuk surga, dan bahkan tidak hanya dijamin, surga diharamkan untuk dimasuki oleh siapapun kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dulu untuk memasukinya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tidak ada satu manusia pun yang Allah telah umumkan, Allah telah iklankan, baik dosanya yang telah lalu ataupun dosanya yang akan datang, kalau ada, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fat itu ayat 2 Allah mengatakan, liyaghfira laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang telah lalu, dosamu yang akan datang, kalau ada wahai Muhammad SAW, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lihatlah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ketika beliau menjelang ajal beliau dalam keadaan kondisi sakit yang parah. Beliau berusaha untuk mengambil air wudhu. Bahkan dalam riwayat beberapa kali beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu pingsan. Kemudian beliau dipapah oleh dua orang sahabat. Pada waktu subuh itu didudukkan dalam salat, ketika itu Abu Bakar menjadi imam. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang telah terjaga, terpelihara daripada dosa-dosanya, dan orang manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di permukaan bumi ini, dalam kondisi sakit yang teramat payah, beliau berusaha untuk melakukan daripada sholat. Jadi ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini perkara-perkara sholat ini adalah perkara-perkara yang sangat penting. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu saudara sekalian, masih banyak kaum muslimin laki-laki yang sudah balik, yang sibuk berkeluyuran di jalan-jalan ketika hari Jumat. Dia seorang laki-laki muslim, dia adalah seorang yang balik, dia mempunyai beban kewajiban untuk melakukan daripada sholat Jumat. Namun karena dia mengenteng-entengkannya, dia tidak mengerjakan daripada sholat Jumat. Ada yang sibuk dengan barang dagangannya di belakang, dengan naik kendaraan diikat, kemudian dia keluyuran ketika khatib berkhutbah ketika dalam kondisi sholat Jumat, dalam pelaksanaan daripada ibadah Jumat. Nah, ini keadaan seperti ini yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengancam orang-orang seperti ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Barang siapa, kata Nabi SAW, meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkannya, maka Allah akan kunci hatinya. Bukan karena ada uzur, akan tetapi karena meremehkannya.
Dan ini juga disebutkan dalam riwayat yang lain, man tarakal jumu'ata salasan min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbi. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali padahal bukan kondisi yang darurat, maka Allah akan kunci hatinya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang munafik, dan sifat-sifat kemunafikan itu ada pada dirinya. Nah, ini sangat berbahaya sekali kondisi-kondisi di mana kita lihat kaum muslimin mengenteng-entengkan daripada perkara-perkara daripada sholat ini. Sehingga disebutkan bahwa Allah mengancam bagi orang yang meremehkan atau meninggalkan daripada sholat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika dalam surah Al-Mudaththir ini dijelaskan, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka saqar? Maka mereka mengatakan, qalu lam nakum minal musallin, kami waktu di dunia kami meninggalkan daripada sholat. 1 kali saja meninggalkan sholat, Allah ancam dia dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengancam orang tersebut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahaya sekali. Jangan remehkan nerakanya Allah. Maka bertaubatlah kita. Mungkin masa lalu ya biarlah sudah berlalu. Maka tatap masa depan sekarang dan masa depan yang akan datang. Kita berazam, kita bertekad untuk tidak meninggalkan daripada perkara-perkara kefarduan sholat ini. Kita bertaubat kepada Allah, jadi dengan menyesali daripada perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulanginya lagi, kemudian mengganti keburukan itu dengan kebaikan. Kita memperbanyak daripada sholat-sholat sunnah. Kita memperbanyak daripada berbuat kebaikan-kebaikan yang akan mendatangkan amal soleh bagi diri kita. Karena apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amal itu ditentukan di akhirnya. Maka itu perjuangan bagi kita untuk senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan daripada amal soleh kita. Dan ingat bahwasanya kata Nabi SAW, seringan-ringan ajab penduduk neraka itu diletakkan 2 buah bara api neraka. Jadi bukan dimasukkan ke dalam neraka, Pak, hadis ini. Yang disebutkan Nabi SAW di dalam riwayat Nu'man bin Bashir dan riwayat daripada Imam Bukhari, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuh. Jadi sesungguhnya seringan-ringan siksa api neraka daripada ahli neraka pada hari kiamat ialah seorang yang diletakkan bara api itu di bawah betisnya atau di bawah terempa atau sandalnya, itu otaknya itu mendidih. Itu belum dimasukkan ke dalam neraka. Itu diambil 2 bara daripada api neraka. Kita bisa bayangkan kalau otaknya mendidih, tentu kakinya akan gosong, Pak. Perutnya akan hangus. Jantungnya akan terbakar. Baru otaknya akan mendidih. Jadi luar biasa nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak main-main dalam perkara-perkara seperti ini. Bahkan di dalam sebuah riwayat para sahabat mendengar ada bunyi yang sangat nyaring, sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah SAW, bunyi apakah itu wahai Rasul? Maka kata Nabi SAW, itu adalah sebuah batu yang dilemparkan dari atas api neraka, kemudian baru sampai ke dasarnya itu selama 70 tahun perjalanan. Jadi jangan mimpi untuk bisa lolos daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya bersabarkah kita ataupun tidak bersabar di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu amat dahsyat sekali. Bagaimana dalam surah An-Nisa ayat 56 dijelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, kata Allah. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka itu merasakan azab. Kalau disiksa, Pak, mati atau meninggal dunia, selesai, Pak. Akan tetapi ini la yamutu fiha wa la yahya. Kada hidup, kada mati, Pak. Ketika hangus, ketika kulitnya hancur, diganti lagi dengan kulit yang baru. Kemudian dihancurkan lagi, diganti yang baru. Dihancurkan, diganti yang baru. Dan ingat bahwasanya setiap hari siksa itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Isbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Engkau bersabar kata Allah atau tidak bersabar, maka sama saja atas kalian. Bahwasanya azab Allah itu sangat keras sekali. Azab Allah itu sangat pedih sekali. Maka ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga salat. Apalagi yang sudah salat, jangan salatnya asal-asalan. Asal gugur kewajiban saja. Maka tumakninahlah di dalam melakukan daripada perkara-perkara salat ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengancam bagi kita bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk pencuri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Jadi seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Aswa'un nasi sariqatal ladzi yasriqu min salati. Kata Rasul, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana orang yang mencuri di dalam salatnya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia menyempurnakan rukunya tapi tidak menyempurnakan daripada sujudnya. Dia tidak tumakninah di dalam salatnya. La yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujudi. Dia tidak menyempurnakan, kata Nabi SAW, dia tidak meluruskan daripada punggungnya, daripada ruku dan juga daripada sujud. Artinya apa? Orang ini dijelaskan seburuk-buruk pencuri. Yang dijelaskan Nabi SAW, rukunya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Sujudnya tidak tumakninah. Baru dahinya menyentuh tempat sujud, namun ternyata dia bangkit daripada sujudnya. Belum selesai lagi dia. Tenangkan diri dulu baru kita bangkit daripada sujud. Nah, ini orang seperti ini adalah seburuk-buruk pencuri. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian, ada orang yang sholatnya jangankan rukunya sempurna, sujudnya tidak sempurna, dua-duanya tidak sempurna. Bahkan ketika takbir sampai salam, dia tidak sempurna semuanya. Cepat sekali dalam sholatnya. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, pernah melihat orang yang sholat seperti ini, yakni sholatnya seperti ayam mematuk makanan, cepat sekali sholatnya. Kata Nabi SAW, kalau orang ini meninggal dunia, orang ini meninggal dalam keadaan kondisi dia tidak mengikuti millah ajaran Muhammad SAW. Maka betul-betul kita di dalam sholat kita, jangan asal-asalan di dalam sholat. Bahkan dalam sebuah riwayat ada orang kata Rasulullah SAW selama 60 tahun. Bayangkan 60 tahun. Kalau dia balik itu umur 15 tahun, 60 tahun dia sholat, dia telah berumur 75 tahun. Namun kata Nabi SAW, satu pun sholatnya tidak ada yang diterima oleh Allah. Rukunya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Sujudnya tidak sempurna, rukunya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Sujudnya sempurna, rukunya tidak sempurna. Ini diancam oleh Rasul SAW. Orang seperti ini sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita betul-betulkan daripada perkara-perkara sholat ini. Kita betul-betul tumakninah di dalam mengerjakan sholat ini. Jangan kita asal-asalan di dalam melakukan perkara sholat ini. Ingat bahwasanya ketika kita melakukan sholat, kata Nabi SAW, seorang muslim yang mengerjakan daripada sholatnya, ketika dia mengangkat takbir, maka Allah meletakkan, kata Nabi SAW, di atas kepalanya itu dosa-dosanya. Jadi dosa-dosanya diletakkan di atas kepalanya ketika dia sholat. Namun ketika dia ruku atau ketika dia sujud, maka dosa-dosanya itu berguguran. Artinya dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika dia berwudu, fa'asbaghal wudu, dia menyempurnakan wudunya, dia betul-betul berhati di dalam berwudu. Maka setiap dia membasuh mukanya, membasuh tangannya, maka itu akan menggugurkan daripada dosa-dosanya. Jadi ini penting sekali perkara-perkara sholat ini. Maka kita harus jaga, kita harus pelihara betul-betul. Jangan kita mengenteng-entengkan dalam perkara-perkara sholat ini. Apalagi meninggalkan daripada sholat. Sesibuk apapun kita, maka jangan tinggalkan perkara-perkara sholat ini. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini saja yang bisa Alun sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.